Bab 3. Kekuatan luar biasa dari kata-kata yang penuh kasih. Hal paling penting dalam hidup adalah belajar bagaimana membagikan kasih dan membiarkannya datang pada kita. Oleh Mitch Albom. Sinopsis. Melalui bab ini, kita akan masuk ke sebuah alam transformatif di mana kita mengekspresikan rasa kasih sayang kita melalui kekuatan luar biasa dari lidah kita. Tidak seperti diskusi sebelumnya tentang kata-kata hidup dan mati, bab ini akan menjelajahi lebih lanjut tentang keputusan secara sadar untuk mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, bahkan ketika emosi kita mungkin sedang tidak tenang. Contoh individu-individu inspiratif seperti Mr. Kalyan Sundram dan Bunda Teresa mempertegas pentingnya tindakan kasih sayang. Bab ini mendorong pembaca untuk berkomitmen dalam menyebarkan kasih melalui kata-kata dalam situasi apapun, terutama di lingkungan keluarga. Kekuatan dari kata-kata yang penuh kasih. Salah satu kekuatan luar biasa dari lidah kita adalah kemampuan untuk mengekspresikan kasih. Di bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kata-kata kita dapat membawa kehidupan atau kematian. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang dapat membawa kehidupan dan kasih ke dunia. Sebelum masuk lebih dalam ke topik ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk membicarakan apakah kasih itu. Jika Anda mencari definisi dari kasih, maka Anda akan menemukan begitu banyak interpretasi. Tetapi, kasih itu tidak hanya sebatas perasaan atau emosi, tapi merupakan sebuah keputusan. Ketika kita memahami kasih sebagai sebuah keputusan, kita bisa mengerti tentang konsep untuk menyebutkan kata-kata kasih, bahkan ketika kita mungkin tidak merasakannya pada saat itu. Di bab ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan kekuatan lidah kita untuk menyebutkan kata-kata yang penuh kasih, meskipun kita mungkin pada awalnya tidak merasa ingin melakukannya. Penting untuk diingat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam topik cinta tanpa syarat pada bab ini. Menjelaskan tentang cinta tanpa syarat dalam satu bab mungkin tidak akan cukup. Bahkan mungkin satu buku tidak akan cukup untuk betul-betul membahas subjek yang luas ini secara keseluruhan. Bab ini akan fokus kepada menggunakan lidah kita untuk menyebutkan kata-kata yang penuh kasih. Bahkan mungkin ketika kita tidak ingin berbicara. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang praktek ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan seseorang dalam hidup Anda yang menjadi perwujudan kasih. Saya tidak merujuk pada hubungan romantis atau kasih sayang orang tua, tetapi kasih yang muncul dari orang-orang yang benar-benar peduli kepada orang lain. Kita bisa lihat semangat, komunikasi, sikap, dan kontribusi mereka ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Walau mungkin sulit untuk bertemu orang-orang seperti itu di dunia saat ini, ada beberapa contoh luar biasa yang dapat menginspirasi kita. Sebagai contoh, Mr. Kalyan Sundram menyumbangkan seluruh gajinya selama 30 tahun sebagai penjaga perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia bekerja di sebuah hotel. Kalyan Sundram menerima hadiah sebesar 30 crore atas tindakan tanpa pamrihnya, yang kemudian ia sumbangkan kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan. Ketika selebriti Rajinikanth mendengar tentang perbuatan yang mulia ini, ia mengagumi Kalyan Sundram dan bahkan mengadopsinya sebagai ayahnya. Sumbangsih Tuan Kalyan Sundram merupakan hasil dari keputusannya untuk menolong orang lain.
Contoh luar biasa lainnya adalah Bunda Teresa. Lahir di Masedonia dari orang tua Albania dan mengajar di India selama 17 tahun. Bunda Teresa menemukan panggilan hatinya pada tahun 1946 dan mendirikan pusat perawatan untuk orang-orang buta, lanjut usia, dan cacat, dan termasuk penderita lepra. Saat dia wafat pada tahun 1997, The Missionaries of Charity, organisasi yang ia dirikan, telah bertumbuh hingga memiliki 4.000 anggota dan ribuan relawan dengan 610 yayasan di 120 negara di seluruh dunia. Kontribusi luar biasa dari Bunda Teresa didorong oleh keputusannya untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang. Saya menyebutkan individu-individu luar biasa ini untuk menunjukkan kekuatan dari keputusan yang diambil secara sadar untuk mengekspresikan kasih. Kasih itu tidak hanya bergantung kepada emosi kita. Kasih itu bisa berupa pilihan yang diambil karena keinginan kita sendiri. Bayangkan jika kita semua secara sadar memilih untuk menunjukkan kasih, seperti yang dilakukan Tuan Kalya Sundram dan Bunda Teresa, planet kita akan menjadi seperti surga. Banyak dermawan yang telah membuat dampak besar bagi kehidupan orang banyak. Mereka memutuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal dan berkontribusi bukan karena berdasarkan perasaan mereka, tetapi karena mereka dengan sadar memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Sekarang, marilah kita menggunakan lidah kita untuk menyebarkan kata-kata yang penuh kasih. Kita tidak boleh membatasi diri kita untuk hanya menyebutkan kata-kata yang penuh kasih ketika kita sedang berasa baik-baik saja atau saat kita sedang dalam emosi yang positif. Kita harus berkomitmen untuk menyebutkan kata-kata kasih dalam situasi apapun. Inilah inti dari bab ini. Anda mungkin pernah mendengar peribahasa, beramal dimulai di rumah. Marilah kita menerapkan konsep ini dalam menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata penuh kasih dengan anak-anak kita, pasangan kita, dan orang tua mungkin lebih mudah untuk diciptakan. Meskipun demikian, tindakan yang sepertinya sederhana ini bisa juga menghadapi tantangan karena adanya konflik, kesalahpahaman, kejengkelan, dan masalah kesehatan mental di dalam keluarga. Dalam bab ini, saya akan memandu Anda dalam menanamkan suasana penuh kasih di dalam keluarga menggunakan kekuatan kata-kata Anda. Dengan menggunakan lidah Anda dapat memulai menyebarkan energi yang penuh kasih ini. Tetapi, sebelum Anda memulai perjalanan ini, Anda harus mengambil satu langkah penting. Memutuskan untuk menyebarkan kasih dalam situasi dan keadaan apapun. Apakah Anda merasakan kasih atau tidak, atau merasa termotivasi atau terinspirasi, Anda harus menyebarkan kata-kata kasih karena Anda telah dengan sadar memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Sebagian besar dari orang-orang di sekitar Anda mungkin bersifat negatif, pemarah, dan egois. Tetapi Anda telah memutuskan untuk menjadi sumber kasih. Itulah hal yang paling penting. Buku ini akan memfokuskan kepada kekuatan kata-kata Anda. Kita akan menggali lebih dalam tentang menggunakan lidah Anda untuk menyebarkan kasih dan energi positif. Ketika kata-kata Anda dipenuhi oleh kasih, hati Anda tidak akan kosong atau menjadi jahat. Seperti yang telah saya jelaskan di bab sebelumnya, mulut Anda mengucapkan apa yang hati dan pikiran Anda rasakan. Bahkan ketika hati dan pikiran Anda tidak dipenuhi oleh kasih,
Bab ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana untuk mengeluarkan kata-kata kasih. Namun, Anda harus berhati-hati dalam menggunakan cara ini. Menggunakan kata-kata kasih secara tiba-tiba mungkin terasa aneh bagi orang-orang terdekat Anda. Bersikap sopan dan menggunakan kata-kata yang penuh perhatian seperti "Saya tahu Anda membutuhkan ini" ketika memberikan atau menawarkan sesuatu. Selalu gunakan kata-kata yang lembut dan tunjukkan Anda paham sebelum memberikan saran. Ingat, Anda harus menenangkan pikiran Anda untuk mengendalikan lidah Anda. Daripada terus-terusan mencari kekurangan di berbagai hal, cobalah untuk menahan diri dari berbicara dengan kebaikan dan kasih sayang terhadap orang lain. Mungkin sulit untuk menjaga hal ini dalam waktu lama, dan jika orang lain merespons dengan bertindak serupa, maka Anda akan merasa puas. Mulailah dari berbicara dengan kebaikan dan kasih sayang pada diri Anda sendiri, kemudian sebarkan kasih itu kepada orang lain. Contohnya, jika Anda kehilangan sesuatu dan mulai menyalahkan diri Anda sendiri, cobalah untuk menenangkan pikiran Anda dan gunakan lidah Anda untuk mengucapkan kata-kata ini secara perlahan-lahan. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, "Kasih ilahi mengalir kepadaku, dan di dalam alam pikiran yang penuh dengan kecerdasan, tidak ada kehilangan. Aku tidak kehilangan apapun." Ingatlah untuk menenangkan pikiran Anda sebelum mengucapkan kata-kata yang penuh kasih ini, bahkan ketika Anda merasa tidak ingin melakukannya. Ulangi afirmasi ini 10.000 kali. Jika seseorang bersikap kasar kepada Anda, tenangkan pikiran Anda dan katakan kepada diri Anda sendiri, "Aku tidak akan memberi kuasa kepada orang, tempat, atau apapun untuk menggangguku. Aku tahu bahwa kecerdasan tak terbatas ada di dalam orang itu. Mereka dipenuhi oleh kasih ilahi, cahaya, dan kebenaran." Bahkan ketika Anda tidak merasa ingin mengeluarkan kata-kata ini, Anda sudah memutuskan untuk melakukannya, dan dengan demikian harus terus melakukannya. Jika Anda sedang berkonflik dengan seseorang, tenangkan pikiran Anda dan katakan kepada diri Anda, "Aku berterima kasih untuk rekonsiliasi yang akan terjadi di waktu yang tepat dan dalam cara yang harmonis. Aku melepas orang ini ke dalam tangan Sang Maha Bijak, Tuhan yang Maha Kuasa." Bahkan ketika Anda tidak merasa ingin mengeluarkan kata-kata kasih ini, Anda telah memutuskan untuk melakukannya, dan dengan demikian harus terus melakukannya. Jika Anda merasa bersalah, berbicaralah dengan diri Anda sendiri dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih. Menggunakan lidah Anda untuk mengeluarkan kata-kata yang baik dan penuh kasih kepada diri Anda setiap saat, Anda juga dapat menyebarkan kasih dan kebaikan itu kepada orang lain ketika Anda melihat mereka sedang menderita dan merasa bersalah. Menyebarkan kata-kata yang penuh kasih dapat berdampak bagi tubuh dan jiwa Anda. Ketika Anda menenangkan pikiran Anda dan menggunakan lidah Anda untuk menyebutkan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang, Anda akan memiliki kendali yang lebih baik atas keadaan Anda. Keputusan Anda untuk menyebarkan kata-kata yang penuh kasih dapat membawa dampak dalam berbagai situasi. Jika Anda membiarkan diri Anda dipengaruhi oleh emosi dan perasaan Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan lidah Anda untuk menyebarkan kasih di dalam keluarga Anda dan di sekitar Anda.
Kata-kata kasih Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda dan orang lain. Jadi, jangan ragu-ragu untuk menyebarkan kata yang penuh perhatian dan kasih sayang dari hari ini sampai seterusnya. Anda bisa membawa perubahan yang Anda ingin lihat dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, dan di dunia. Selamat atas komitmen Anda untuk menyebarkan kata-kata kasih sayang dalam situasi apapun. Dan saya doakan semua yang terbaik agar Anda dapat menjadi orang baru yang penuh kasih. Kesimpulan. Sambil kita mengambil kesimpulan dari bab ini, pesan utamanya adalah jelas. Kasih sayang bukan hanya sekadar bentuk emosi, melainkan sebuah keputusan yang dibuat secara sadar. Kisah-kisah luar biasa yang dibagikan sebelumnya dapat menjadi inspirasi kita untuk menyebarkan kasih, seperti Mr. Kalyan Sundram dan Bunda Teresa. Bab ini memberikan panduan bagi pembaca bagaimana memadukan kehidupan berkeluarga dengan suasana yang penuh kasih melalui kata-kata. Bagian terpenting adalah komitmen kita untuk menyebarkan kata-kata yang penuh kasih. Terlepas dari keadaan pikiran kita, menyadari bahwa keputusan ini memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidup. Dengan memanfaatkan pengaruh kata-kata kita, Anda telah memulai perjalanan untuk menciptakan perubahan positif di diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan di dunia. Selamat atas komitmen Anda untuk menjadi sumber dari kasih dan hal positif di segala keadaan.